Bupati Pati mana? Setelah Pati, Pekalongan Kabupaten. Saya tidak pengen 1,5 bulan lagi ada lagi. Jelas. Cukup 2 kali, orang saya peng telu, peng papat rano. Sudah sering kita ulang-ulang kok muncul lagi. Saya minta tolong para bupati wali kota betul-betul kita grip untuk akuntabilitas kita, keterbukaan kita, transparansi kita, untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan tidak melanggar hukum. Jelas untuk para bupati wali kota? Harus. Pemerasan kejam berkedok tunjangan hari raya. Bupati Cilacap Samsul dan sekdanya kini resmi ditahan KPK. Di saat jutaan rakyat kecil sedang susah payah memutar otak mencari uang tambahan demi membelikan baju lebaran untuk anak-anaknya, kabar dari gedung KPK hari ini justru merobek rasa keadilan kita. Yang membuat hati nurani kita menangis ini diduga bukan sekedar korupsi proyek biasa, melainkan pemerasan kejam berkedok tunjangan hari raya. Sang bupati diduga kuat memerintahkan bawahannya untuk memalak setiap kepala dinas hingga puskesmas. Uang pelicin tersebut kabarnya akan digunakan untuk THR pribadi bupati dan dibagi-bagikan ke pihak eksternal. KPK berhasil menyita 610 juta rupiah uang tunai yang disembunyikan secara amatiran dalam sebuah goodie bag. Sungguh miris melihat momen suci dirusak oleh oknum pemimpin daerah. Mari kita junjung asas praduga tak bersalah dan kawal kasusnya. Menurut kalian hukuman apa yang pantas untuk pengkhianatan ini? Tulis dari hati dan follow Orang Dalam Update. Terkait dengan Cilacap, kita harus menghormati apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK. Jadi ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Manakala itu bukti yang cukup, ya sudah dilakukan upaya paksa dan kita menghargai itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita pejabat publik, khususnya bupati, wali kota, di gubernuran dengan dinas semuanya, agar betul-betul mempunyai integritas yang tinggi. Ini sudah saya ulang-ulang saya tekankan. Jadi integritas ini tidak hanya di mulut, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya apa? Untuk tidak melanggar hukum, tidak menyalahgunakan wewenang. Itu penting sehingga apa? Birokrasi kita menjadi birokrasi yang bersih dan bagus. Jadi clear and good government itu harus menjadi nafas seluruh para bupati wali kota, termasuk di dalamnya ASN di provinsi juga sama. Okay? Bulan puasa nahan lapar bisa, tapi nahan godaan suap kok gagal total. Bulan suci Ramadan katanya suruh nahan nafsu. Pejabat malah makin nafsu. Nafsu nilep duit rakyat. KPK baru aja gelar OTT lagi di Jawa Tengah. Kali ini yang dapat takjil rompi orange adalah Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto udah ketok palu konfirmasi. Keren banget memang kelakuan para kepala daerah ini. Ini melengkapi Safari Ramadan 1447 Hijriah. Sebelumnya, 3 Maret Bupati Pekalongan Fadia Arafik dibungkus. Tanggal 10 Maret, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari ikutan nyusul gara-gara suap proyek. Rakyat disuruh puasa ikat pinggang. Bupatinya malah panen THR haram. Berkah Ramadan macam apa ini? Bupati Cilacap ditangkap KPK dugaan suap proyek. Kini temenan sampai jadi tersangka. Saya sebagai warga Cilacap sangat kecewa kepada Anda. Ngapurane ge, temenan. Saya sangat kecewa. Apa rikara kelingan wingi janji apa ring rakyat? Pas lagi pada nyalon, minta suara rakyat. Sekarang Anda sudah dipilih, sudah dipercaya. Anda harusnya amanah. Ngapuran iki ya, tapi temen Anyong kecewa banget. Ki berita sing paling ortak senengin Anyong. Apa melas yang rakyat cilik? Apa-apa dikorupsi kepriwe maju? Kepriwe Cilacap arek makmur? Wis krungu berita iki ya lur. Nyong dadi warga Cilacap asli, jujur isin banget nang ati. Rasane walah bupatine dewek enggane kena OTT KPK korupsi jan ngisin-ngisina banget yakin. Tulunglah kanca-kancaku sing di luar Cilacap karo wong-wong sing di luar Cilacap, tulung nyong aja dipuli. Nyong atine wis isin banget dadi warga Cilacap. Masa enggane bupatine dewek kenang OTT KPK. Ora tanggung-tanggung maning. Wong itu likur. Jan kebangetan banget yakin. Warga Cilacap wis
kerja keras banting tulang peras keringet dipelan-pelani bayar pajak jebule dikorupsi dalane pada bodol ora didandan-dandane. Ya Allah, ngelangsa temen ya jadi rakyat cilik. Ya Allah, mudah-mudahan lah Gusti Allah awe sing terbaik nggo warga Cilacap sakabehane ya. Lagi dan lagi KPK menggelar operasi tangkap tangan di Jawa Tengah. Dan kali ini yang terseret adalah Bupati Cilacap, menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi di Jawa Tengah. Ada apa sebenarnya dengan Jawa Tengah saat ini? Kasus demi kasus terus bermunculan, seolah korupsi sudah menjadi penyakit kronis dalam tubuh birokrasi. Ini bukan lagi sekedar soal 1-2 oknum, ini alarm keras bahwa tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah butuh evaluasi total dari eksekutif sampai ke legislatif. Dan setelah Cilacap, siapa lagi yang akan kena OTT? Karena jika sistemnya tidak dibenahi, operasi tangkap tangan bukan lagi kejutan, melainkan rutinitas yang memalukan bagi daerah yang seharusnya menjadi contoh pemerintahan yang bersih. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok yang paling lantang berbicara soal integritas. Suaranya keras, pesannya tegas, dan sikapnya seringkali membuat para pegawai yang gemar bermain kotor mendadak ciut nyali. Di berbagai kesempatan, ia terus mengulang dan terus mengumandangkan komitmennya. Saya tidak korupsi, tidak ada jual beli jabatan, tidak ada transaksi apapun. Kalau ada yang ketahuan, saya copot jabatannya. Ia juga menegaskan dirinya tidak bermain proyek, tidak meminta fee proyek, bahkan melarang dengan keras dan tegas semua dinas meminta fee kepada para kontraktor. Kalimat-kalimat itu terus digaungkan seolah menjadi sumpah yang tidak boleh dilanggar. Namun, waktu ternyata mampu menguji segalanya. Ketegasan yang dulu dieluk-elukan kini berubah menjadi ironi. Slogan yang dahulu bergema kini mendadak sunyi. Sebab pada akhirnya justru Komisi Pemberantasan Korupsi yang datang dan menangkap sosok yang selama ini berdiri paling depan menggaungkan perang terhadap korupsi. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin sosok yang begitu lantang menentang korupsi justru terjaring oleh KPK? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua slogan dan ketegasan yang selama ini ia pertontonkan? Ada kabar heboh dari Cilacap, Jawa Tengah. Tiba-tiba semua kegiatan pemerintah di sana berhenti total. Dan di balik semua ini ada nama yang kita semua kenal, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yuk kita telusuri bareng-bareng operasi senyap yang mengguncang ini. Coba deh bayangin, Anda lagi kerja biasa aja di kantor, terus tiba-tiba suasananya jadi tegang dan mencekam. Nah, kira-kira itulah yang terjadi di Cilacap saat sebuah peristiwa besar yang datang tanpa aba-aba mengguncang seluruh jajaran birokrasi di sana. Dan ini dia pemicunya. Orang nomor satu di sana, Bupati Syamsul Aulia Rahman, diamankan dalam sebuah operasi tangkap tangan atau yang lebih sering kita sebut OTT, sebuah penyergapan yang benar-benar mengejutkan banyak pihak. Nah sekarang mari kita lihat seberapa besar sih skala operasi anti korupsi ini. Soalnya ini bukan cuma soal penangkapan satu orang, tapi puluhan orang sekaligus. Betul, 27 orang. Wow, angka ini nunjukin kalau jangkauan operasi KPK kali ini luas banget. Nggak cuma menyasar pejabat tinggi, tapi juga melibatkan aparatur sipil negara sampai pihak swasta. Dari ke-27 orang itu, ada 13 orang yang dianggap perannya paling kunci. Mereka ini termasuk sang bupati dan sekretaris daerah langsung diterbangkan ke Jakarta buat menjalani pemeriksaan super intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi pertanyaan besarnya, apa sih sebenarnya yang jadi dasar penangkapan dramatis ini? Yuk kita bedah inti dari kasusnya. Pernyataan resmi dari juru bicara KPK ini ngasih kita petunjuk yang sangat jelas. Intinya ada dugaan penerimaan uang haram yang berhubungan sama proyek-proyek pemerintah di Kabupaten Cilacap. Jadi kata kuncinya di sini adalah fee proyek. Istilah ini mungkin udah nggak asing ya buat kita. Sederhananya ini tuh semacam uang pelicin. Komisi ilegal yang diduga diminta dari para kontraktor sebagai syarat biar mereka bisa menangin tender proyek dari pemerintah. Dan yang bikin lebih spesifik lagi,
Uang haram dari fee proyek ini diduga kuat dikumpulin buat satu tujuan, yaitu tunjangan hari raya atau THR. Jadi bonus hari raya yang dananya berasal dari sumber yang ya jelas-jelas ilegal. Lantas siapa sih sosok sentral dalam kasus ini? Mari kita kenalan lebih jauh dengan profil Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman. Kalau kita lihat perjalanan karirnya, wah ini bisa dibilang melesat cepet banget. Dia mulai dari pejabat level kecamatan di tahun 2012, terus lompat jadi wakil bupati tahun 2017, sampai akhirnya berhasil menduduki kursi nomor 1 di Cilacap. Hebatnya lagi, di tengah kesibukannya itu, beliau juga berhasil meraih gelar doktor. Sekarang kita ngomongin soal kekayaan. Angkanya lumayan fantastis nih, lebih dari 12 miliar rupiah. Ini adalah total kekayaan bersih yang dia laporkan sendiri di LHKPN. Itu loh, laporan harta kekayaan penyelenggara negara per Januari tahun ini. Terus uang 12 miliar lebih itu wujudnya apa aja? Nah, ternyata sebagian besarnya itu dalam bentuk tanah dan bangunan. Nilainya aja udah lebih dari 8 miliar. Sisanya baru dalam bentuk kendaraan, uang tunai, dan aset-aset lain. Jadi sekarang kita punya gambaran yang lebih jelas di balik angka 12 miliar tadi. Oke, setelah penangkapan terjadi, prosesnya tentu nggak berhenti di situ. Sekarang yuk kita lihat langkah-langkah selanjutnya yang diambil KPK dan bagaimana proses hukum ini akan berjalan. Ini nih pertanyaan yang pasti ada di kepala kita semua. Terus, nasib orang-orang yang diamankan itu gimana selanjutnya? KPK itu punya prosedur standar yang super ketat. Setelah pemeriksaan awal, mereka yang ditangkap langsung diterbangkan ke Jakarta. Nah, disitulah jam mulai berdetak kencang. KPK cuma punya waktu 1 kali 24 jam buat menentukan status hukum mereka, apakah jadi tersangka atau tidak, sebelum wajib mengumumkannya ke publik. Dan sebagai langkah lanjutan, tim penyidik KPK juga langsung menyegel 2 ruangan kerja penting di kantor pemerintahan Cilacap. Ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa ada bukti-bukti penting yang sedang mereka incar di sana. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama merenung. Kasus ini adalah OTT ke-9 hanya dalam beberapa bulan di tahun ini. Ini jelas memaksa kita untuk bertanya. Sebenarnya seberapa dalam sih akar korupsi di pemerintahan daerah kita? Dan yang lebih penting, apa pelajaran yang harus kita ambil dari semua ini?